gereja pada saya, Matius 7 pasal 7 ayat 24 sampai 29. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan turunlah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28-29 menjadi fokus kita hari ini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, jadi itulah firman Allah, ibu bapak saudara semuanya. Berbahagialah, diberkatilah setiap kita. Persis yang dikatakan firman tadi. Tidak hanya mendengar tapi melakukan, kita berbahagia karena rumah kita tidak akan roboh, tapi kita akan diberkati Tuhan. Hosiana. Jemaat Tuhan, manusia yang sudah di dalam natur dosa, walaupun kita sudah ditebus Kristus, namun kita masih hidup di dalam daging, ya, dan lingkungan kita yang berdosa tetap ada. Nah, kita cenderung Bapak Ibu untuk mudah sekali atau cepat belajar untuk hal-hal yang tidak baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Hal-hal yang baik sulit untuk belajar. Hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik, tidak usah diajari, ya, bisa belajar cepat. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Tionghoa itu mengatakan belajar baik perlu 3 tahun. Ya. Belajar baik perlu 3 tahun, belajar buruk cukup 3 hari. Ya. Teman saya orang kayak bilang belajar rajin 3 tahun, belajar malas cukup 3 hari. Ya, saudara ya, setuju nggak kira-kira? Wah, kalau kita lihat orang yang melanggar peraturan, orang hidup sembarangan, suka-suka, kita tergoda gini, enak ya, gitu ya. Waktu kita melakukan kebenaran, hidup kudus, kok susah ya, gitu ya. Jadi saudara sekalian, itu kita, ya. Lalu kita tinggal dalam lingkungan semacam itu, kita mudah sekali terpengaruh. Ya, mudah sekali terpengaruh. Kebenaran, berita-berita tentang firman itu sulit sekali masuk. Tapi kalau gosip saudara, astaga, udah tahu gosip tak benar, tetap aja seru, selalu fresh. Firman Tuhan selalu fresh nggak? Belum tentu ya kayaknya ya. Kita pagi-pagi baca firman, gua ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Ah, ini baru dengar kemarin. Wah ini ya, sudah tahu, untuk apa lagi? Gosip Anda sudah tahu belum? Sudah tahu, tapi kenapa masih suka dengar? Ya, itu menular, itu mempengaruhi, dan itu sebenarnya proses belajar mengajar dunia ini. Sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dikatakan oleh Paulus bahwa kita tinggal dalam dunia. Kalau kita nggak hati-hati akal budi pembaruan kita, budi kita akan dibentuk, diajar, dicetak oleh dunia. Awal bulan Desember 2024. Ini kira-kira berapa bulan ya? Sudah 3 atau 4 bulan yang lalu. Belum terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Itu ada seorang penulis terkenal dari Taiwan, penulis novel yang terkenal dari Taiwan. Dia mendapat gelar
Dewi Pena dari Timur. Keren ya gelarnya ya. Jadi kalau sampai gelarnya udah Dewi Pena dari Timur, itu levelnya sudah dewa, dewata, ya, bukan di dunia lagi. Kenapa? Karena dampak dari hasil karyanya yang begitu banyak, tulisan-tulisannya itu mempengaruhi dan tanpa sadar itu menemani pertumbuhan hidup masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Dengan kata lain, itu proses pembelajaran, pendidikan, yang tanpa disadari itu berpengaruh. Saudara mungkin mulai bertanya-tanya, siapa sih gitu ya. Jangan-jangan gue juga terpengaruh gitu kan. Tahun 90-an, saudara sekalian, kita memang channel televisi belum banyak sih ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lagi konsen ke beberapa itu ya. Ada film-film seri, ya serial yang cukup panjang di televisi kita. Nah, mungkin di antara kita suka sekali nonton bagian itu, menunggu film itu ya. Ya, itu misalnya film Kabut Cinta. Tahu nggak? Oh, harus saya terlalu tua. Agak tua ya. Kabut Cinta. Nah, dalam bahasa kerennya Jin Sen Sen Yi Mong Mong. Mungkin filmnya yang mana, tapi lagunya mungkin kira-kira tahu lah ya. Hao Xiang, Hao Xiang, Hao Xiang, Hao Xiang. Nggak tahu juga. Lalu film Huan Chu Ge Ge. Ya, Putri Huan Chu. Wah, saya itu. Wah, seru sekali Bapak Ibu. Ada subtitle Indonesia-nya loh, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ini hanya salah satu, salah dua, salah tiga dari sekian banyak karyanya. Banyak bintang-bintang film jadi merah, jadi terkenal, melakonkan karyanya. Wah, hebat ya. Dewi Pena dari Timur. Namanya Chiong Yao. Kalau saya nggak kasih gelarnya dulu, sebut namanya dulu, mungkin kita nggak tahu gitu saudara. Chiong Yao itu siapa gitu ya. Wah, oke, apa yang terjadi? Desember 2024 awal itu dalam usia ke-86 tahun, ya, 86 tahun, sudah sepuh sekali berarti ya, meninggal dunia. Ya, orang tua ya mesti meninggal lah ya Bapak Ibu ya, mungkin gitu ngomongnya. Apa bagusnya sih? Oh, bukan itu, saya belum selesai Bapak Ibu. Dia meninggalnya itu begini ceritanya. Sebelum dia meninggal, dia upload dirinya sendiri di YouTube. Oh, usia 86 bisa upload dirinya sendiri di YouTube siaran langsung. Keren ya? Dia bilang gimana? Selamat tinggal teman-teman, orang-orang yang menjadi penggemar setia dari novel-novel dia. Saya meninggalkan dunia ini. Nah, saya pamit, tolong jangan menangis di saya. Saya tidak mau hidup saya yang baik, yang sehat, yang masih cantik, yang sangat elegan begini hancur karena tua, sakit, kemudian dirawat, merepotin orang, lalu saya mati. Jadi saya tidak mau. Jadi saya mau mengakhiri hidup saya sendiri dengan elegan. Lalu setelah itu selesai YouTube di-upload, apa yang terjadi? Dia masuk ke ruangan, dikunci, dan dia menghirup gas beracun. Dia hirup sendiri dan dia meninggal dunia. Wah, saudara geger itu. Luar biasa saudara sekalian ya. Emang ini orang yang putus asa, orang yang susah atau bagaimana ya? Enggak. Famous sekali. Hidupnya berdampak. Dia membuat begitu banyak novel. Royaltinya besar sekali. Keluarga juga ada, anak juga baik. Kurang apa? Hartanya ketika dihitung-hitung ditaksir lagi dari semua yang di 86 tahun dijalani di dunia. Bapak Ibu kira-kira tahu berapa harga hartanya? Kurang lebih hampir 5 T Indonesia. Kurang apa lagi? Orang kayak gini kurang apa lagi? Saudara sekalian, dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan dia mendukung eutanasia. Mati enak daripada hidup susah, berani mati yang enak saja, cepat selesai. Tapi pertanyaan saya adalah, dia mendidik orang
sampai kepada kisah hidupnya sendiri yang terakhir, mati enak, berani mati. Pertanyaan saya, kenapa tidak berani hidup? Ya. Dia seorang penulis, dia mempengaruhi, mendidik banyak orang seluruh dunia, masyarakat Tiongkok. Namun dia mengakhiri hidupnya sendiri dan dia pikir dia hebat. Dia luar biasa. Hidup saya mulai, hidup saya, kisah ini saya yang selesaikan. Saya tidak mau hidup ini diselesaikan oleh sakit, penyakit, dan kematian. Saya yang milih mati sendiri. Dahsyat loh orang ini, saudara. Ya, tapi dia tidak tahu metode pembelajaran Tuhan Yesus. Dia tidak punya Yesus. Dia tidak punya Allah. Sehingga hidup ini di dalam penderitaan dan kesulitan, lembah-lembah kekelaman, dia tidak tahu bagaimana menjalaninya. Karena dia tidak punya Tuhan. Dia hanya tahu saat dia masih baik, masih prima, masih bisa mengakhiri hidupnya, dia lakukan. Saudara, dampaknya apa? Banyak orang masyarakat Tiongkok yang memuja dia. Biasanya golongan tua tuh, cincin gitu ya. Mereka merasa benar juga yang dia ngomong ya. Daripada nanti saya sakit-sakitan, dirawat di rumah sakit, pasang ini semua, biayanya habis banyak, belum tentu sembuh, mati juga. Mendingan saya mati sekarang aja. Jadi lihat saudara, dampak dari pembelajaran. Ya, belajar baik 3 tahun, belajar guru berapa lama? Cukup 3 hari. Anda terpesona, Anda suka, cocok dengan frekuensi kita, benar salah dan terlalu dipikir. Bisa kita itu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Kristus itu mengajar. Kristus mengajar. Dan Kristus mengajar menjadi bagian hidup dari kita, murid-murid Kristus hari ini, gereja Tuhan, umat Tuhan, yang hidup dalam dunia yang saling memberi pelajaran. Dunia sedang mengajari kita, mendidik kita, membentuk kita. Saudara dan saya juga dipanggil Tuhan untuk mempengaruhi dunia, berdampak bagi dunia, membawa orang belajar tentang Kristus. Wah, jadi ini kita sedang berjuang nih, saudara. Kita perlu bimbingan Tuhan, ya, bimbingan Tuhan. Kristus memberikan beberapa prinsip. Dan khususnya prinsip-prinsip itu sudah dirangkum oleh penginjil Matius. Mulai dari pasal 5, 6, 7. Itu adalah khotbah dan pengajaran Kristus di bukit. Spesial bagian ini penginjil Matius punya ketertarikan dan digerakkan Roh Kudus. Itu semua komplit, saudara. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Ya, sampai Mahatma Gandhi, tokoh India yang luar biasa itu, bagian Alkitab yang disukai oleh Mahatma Gandhi dari sekian banyaknya. Dia orang Hindu kan, tidak mau jadi Kristen karena kecewa, cuman suka khotbah di atas bukit. Bagaimana Yesus mengajar, materi ajaran Yesus, pribadi Yesus, wah itu nggak bisa dilupakan oleh beliau. Walaupun dia sakit hatinya sama orang Kristen, luar biasa. Jadi saudara, kita melihat Matius sekarang mencoba menyimpulkan. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, kesimpulannya. Ini tadi kita sudah baca. Ya, tadi kita baca kesimpulannya ayat 24. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku itu apa? Yaitu menjadi pasal 5 awal. Berbahagialah orang yang begini, begitu terus. Ini sudah jadi kesimpulannya, yang mendengarkan semua dari depan itu dan melakukannya, mereka berbahagia. Hidupnya akan full, seperti dibangun di atas batu karang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika Kristus mengatakan semua itu menyudahi acaranya dan menyimpulkan, muncul respon dari para pendengar. Nah, respon dari para pendengar ini menjadi referensi kuat bagi saudara dan saya untuk layak dan seharusnya
seperti Kristus. Ayat 28-29 itu respon mereka. Saya bacakan ya sekali lagi. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Lalu ngomong gini nih, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, saya akan coba jelaskan beberapa kata di dalamnya itu di dalam bahasa asli yang lebih mendekati artinya itu ya. Begini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, terheran-heran atau masa itu merasa ini amazing, ajaib, ini bukan main-main. Itu saudara. Mereka langsung astaga, yang ginian ini kami belum pernah dengar loh. Ini amazing, ini gak main-main. Loh saudara, kalau itu gak main-main, Yesus ini gak main-main, berarti selama ini mereka hidup dari kecil di sinagog, di rumah Allah, dipimpin oleh rabi-rabi, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka memegang ajaran dan punya kuasa mengajar hari itu mereka itu main-main. Bagi masa hari itu Yesus muncul, maka rombongan yang mengajar sebelumnya sepertinya main-main. Yang Yesus ini bukan main, berarti yang sebelumnya main-main. Saudara lihat, kalau yang asli nggak muncul, yang palsu itu akan terus berjaya dan dianggap asli. Jadi betapa saudara dan saya diminta untuk menghadirkan otentitas keaslian, untuk membongkar kedok dari dunia ini yang seringkali sepertinya benar dan memikat. Orang banyak mengatakan di ayat 29, Yesus ini mengajar dengan kuasa. Apa yang dia katakan itu powerful. Waduh saudara, beda ya. Powerful tidak sama dengan pintar ngomong. Tukang obat di pasar mana-mana saudara ya. Saya dulu waktu zaman saya masih remaja, kalau ke pasar banyak tukang obat ya. Mereka pakai cara-cara bagaimana promosi obatnya itu, saudara sekalian, ngomongnya pintar sekali, kenceng, kemudian pokoknya luar biasa, hebat. Para orator ya, stand up comedy, semua itu termasuk hebat ngomongnya itu. Medsos kita juga melatih, bukan? Bapak Ibu buat medsos juga. Banyak pelatihan public speaking lah, apa banyak sekarang. Wah, saudara akan semakin diupdate, dibikin menjadi sosok yang menarik. Tapi pertanyaannya, ketika orang banyak itu mendengar dan berjumpa kita, apakah mereka punya kesimpulan sama seperti ketika jumpa Kristus mengatakan, ini berkuasa, ini powerful. Nah saudara, ini yang saya maksudkan dengan metode mengajar yang kreatif. Metode mengajar kreatif adalah metode yang ketika itu disampaikan, dia itu punya power. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang pencipta, the creator God. Allah yang kreatif, berkreasi, mencipta. Dan setiap kali Allah mencipta, yang muncul adalah kehidupan, pembaharuan, vitalitas. Di saudara, pengajaran yang kreatif adalah pengajaran yang menghadirkan Allah yang creature, sang pencipta itu. Jadi mungkin kita tidak pintar lah, kita tidak sampai S3 lah Bapak Ibu, tidak usah sampai S1, S2, S3. Saya kadang-kadang bingung sama adik saya. Saya punya seorang adik yang paling kecil saudara. S1-nya di UGM, matematika. S2-nya di ITB, matematika, Bandung. S3-nya di Germany, matematika. Pasca S3-nya di Swiss, matematika. Aku ngomong sama dia, kamu mau jadi manusia apa? Kamu ini sama matematika sampai seperti
sampai pasca S3, gitu ya. Untuk apa? Kita nggak perlu sampai sejauh itu Bapak Ibu, tapi kalau ada kesempatan saudara kenapa tidak? Namun di dalam kesederhanaan kita, saudara pun menghadirkan Allah yang creation, the creation of God itu. Allah yang menciptakan, the creation. Kalau saudara bisa menghadirkan Allah yang berkreasi, yang kreatif, pengajaran dan apa yang kita lakukan, itu bobotnya saudara beda. Penuh dengan kreatif, penuh dengan kreatif. Walaupun kita orang biasa-biasa saja. Yesus anak tukang kayu, Yesus dari kota kecil, kota yang dipandang manusia, dilecehkan oleh banyak orang, tetapi sekali dia mengajar, maka mereka yang berpendidikan tinggi, yang sudah punya license, dianggap oleh massa yang mereka ini main-main saja selama ini. Pinter-pinter aja gitu. Tapi mereka tidak punya power, tidak punya menghadirkan Allah yang berkreasi. Tidak. Pengajaran mereka hanya begitu saja. Taurat yang mengikat, mematikan. Kristus membebaskan, membawa pembaharuan, memberi pengharapan, mengampuni. Wah, luar biasa. Jadi saudara, mari sekarang kita mencoba mengambil beberapa langkah-langkah yang lebih praktis berdasarkan prinsip Alkitab. Bagaimana kita seperti Kristus mengajar yang kreatif. Yang pertama saudara sekalian, berpusat kepada Allah. Itu sudah pasti. Ketika saudara berpusat hanya pada Allah dan firman-Nya, power itu Anda miliki. Tanpa berpusat kembali pada Allah dan firman-Nya, tidak ada power. Kita akan semakin lemah. Itulah sebabnya kenapa Kristus selalu pagi-pagi benar dia berdoa. Sebelum dia mulai proses satu hari penuh, mengajar, menggembalakan, melayani, dia selalu mulai dengan Tuhan. Terhubung, terkonek dengan Allah Sang Pencipta. Mendapat hikmat dan kuasa dari Sang Pencipta. Relasi yang baik dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini apakah saudara masih memiliki kerinduan seperti itu? Ya. Apakah saudara mau berpusat kepada Allah Sang Pencipta? Firman-Nya, setiap kali firman kita dengar, jadikan itu sesuatu yang paling berharga dari dunia. Saudara, dulu ketika saya pertama-tama melayani, diminta berkhotbah dan seterusnya, sebagai manusia dan guru, ya, pendeta kan juga guru. Kita tergoda sekali untuk menampilkan satu skill atau keahlian supaya orang-orang bisa tertarik mendengar. Semakin lama semakin mikir kayaknya kok gak gitu ya. Bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah kita kembali kepada Allah Sang Pencipta. Dia mau ngomong apa, sampaikan itu. Jadi saya mau taat dengan pengaturan gereja. Kita percaya gereja mengatur, dan Tuhan memimpin gereja. Tolong khotbahkan ini, tolong bagian ini, tolong sampaikan ini. Ini adalah gereja, kebijakan dan program kita. Saya akan belajar untuk menyampaikan apa yang firman katakan. Nanti umat bagaimana? Mereka kalau tidak suka, tidak favorit, tidak seru gimana? Ya tidak apa-apa. Saudara dan saya, kita belajar untuk mendengarkan Allah yang mencipta, Allah yang berbicara, dan itu kuasa yang akan membuat kita terbebas dan hidup. Saudara, hal yang kedua, untuk menjadi seorang yang bisa mengajar, mendidik, baik di rumah tangga, di gereja, di masyarakat, kita guru sekalipun, ya, kita perlu rendah hati, perlu humble, rendah hati. Tapi rendah hati yang bagaimana?
Apakah rendah hati yang ya saya mesti rendah hati karena ini secara etika ya gitu. Kalau saya nggak rendah hati orang nggak suka. Kalau orang nggak suka orang menolak. Orang menolak saya nggak punya kesempatan. Nggak punya kesempatan saya nggak bisa maju. Oh sayang saudara, kalau kita berpikirnya seperti itu bukan. Saya rendah hati kenapa? Karena saya bukan apa-apa. Saya sadar sekali saya hanya alat di tangan Tuhan yang harus memuliakan Tuhan. Dan tanpa Tuhan ini alat tidak gerak. Maka Nabi Yesaya di dalam pasal 50 itu mengatakan doanya begini. Yesus mengatakan ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Perhatikan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini humble, ini rendah. Sebelum ngomong, lidah kita bukan lidah seorang guru. Jadi saya mengatakan lidah seorang murid. Lidah seorang murid sama lidah seorang guru itu beda. Ketika saudara dengan mentalitas guru yang mengajar, yang otoriter, yang diajar sudah tutup pintu dulu saudara. Gitu. Ketika saudara mengajar dengan lidah seorang murid, sama-sama belajar, dan itu dimulai dengan kerendahan hati mau dengar terlebih dulu. Dan setiap pagi firman-Nya, kebenarannya, suara Tuhan yang kita dengar. Oh itu powerful saudara. Powerful. Kristus sudah lakukan kerendahan hati seperti ini dengan membuka diri. Saudara, bagaimana mengetes kerendahan hati kita sampai di level mana? Cukup pedas atau nggak pedas gitu ya? Level berapa cabenya gitu? Ketika saya sedang membaca firman bagian kejatuhan manusia pasal 3, saya melihat Adam dan Hawa itu adalah kita dan saya. Adam, di mana kamu? Ngumpet. Ketika sudah dicari ketemu, Tuhan gara-gara perempuannya kau tempatkan di sisi. Oke. Rusak semua. Bapak Ibu kalau perhatikan, bagian-bagian itu ketika saya baca, saya kan baca juga dalam bahasa Tionghoa. Alkitab saya dalam bahasa Tionghoa. Saya baca ketemu huruf wo. Huruf wo tahu? Saya. Wo, saya. Wo ini, saya cinta kamu. Ni ai wo, kamu cinta saya. Wo ai ni puyao. Ni puyao wo paksa. Itu guyonan teman dulu itu. Wo itu saya. Bukan saya. Ketika saya sampai di huruf wo, saya aku perhatiin biasa itu enggak berbunyi saudara. Kenapa hari itu berbunyi? Huruf itu sepertinya berbicara. Wo itu rupanya saudara sepertinya terbelah jadi dua. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sayang ya, saya belum gambarkan. Tapi saya tuh percaya Bapak Ibu bisa langsung bayangkan dengan sempurna itu. Ya, saya ngomong apa kebayang lah ya. Itu huruf wo itu saudara ya, piktograf huruf Tionghoa bisa menjadi dua. Yang satu itu huruf tangan sebelah kiri, yang sebelah satu lagi huruf tombak. Dan memang itu secara tulisan begitu. Jadi sudah ribuan tahun, bukan baru dibikin kemarin atau beberapa tahun yang lalu, sudah ribuan tahun. Satu tangan memegang tombak. Astaga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak berpusat lagi pada Allah, firman bukan yang terutama, maka yang terjadi adalah manusia semakin tidak humble, tidak rendah hati, bersembunyi dan diproteksi oleh senjata. Ketika ngomong aku sebetulnya sangat defensif, bahkan cenderung ofensif menyerang. Jadi kenapa orang tidak suka kalau kita terlalu banyak ngomong aku dengan punya aku. Saudara dengar di mana? Gitu ya. Kenapa? Karena ada senjata. Ya.
Adam, di mana kamu? Bersembunyi. Adam kenapa begini? Hawa. Saudara lihat, tidak mau dikoreksi, tidak mau diperbaharui, tidak mau punya telinga seorang murid. Gimana lidahnya lidah seorang murid? Tidak mungkin mengajar, menyatakan Allah yang kreasi, Allah yang mencipta. Tidak mungkin. Jadi mari saudara, kita kembali mengkoreksi apakah saya sudah cukup rendah hati dengan di hadapan Tuhan. Membuka diri. Terakhir saudara, kalau kita melihat di dalam perumpamaan yang Yesus katakan pasal 7 sebagai konklusi, yang membangun rumah mendengar firman Allah dan melakukan, itu kayak bangun rumah di batu karang. Bencana datang pun nggak akan hancur rumah. Yang bangun rumah di atas pasir, itulah yang tidak mendengar firman dan melakukannya. Ada semacam perumpamaan, perbandingan. Saya menyebutnya prinsip mengajar demikian adalah memakai bahasa manusia. Manusiawi. Kenapa begitu? Ya karena mungkin banyak orang mengajar tidak pakai bahasa manusia, saudara. Pakai bahasa dewa, bahasa yang super tinggi, yang keren-keren, untuk proof siapa saya. Ya saudara, jadi itu tidak efektif dan tidak bisa membawa kehidupan. Yesus justru mengosongkan diri, merendahkan diri, memakai bahasa manusia, tinggal di dalam dunia manusia, firman jadi manusia, berkemah di tengah umat manusia, bicara pakai bahasa manusia yang dimengerti. Ya. Terus termasuk perumpamaan. Kalau Bapak perhatikan dari pasal 5 sampai pasal 7, itu Yesus sambil jalan di atas bukit, mungkin berdiri, ngelihat burung, ngelihat tanaman, lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tapi Tuhan kasih makan. Lihat rumput nih, nggak didandanin loh, nggak punya baju loh kayak Salomo loh, tapi Tuhan dandanin lebih cantik dari bajunya raja. Semua itu adalah pengajaran yang live di dalam dunia manusia, pakai bahasa manusia, dan itu langsung menyentuh manusia. Ini pengajaran harus demikian. Dan itu juga sebetulnya yang terjadi, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama ketika Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, ketika kamu duduk, berdiri, berbaring, berjalan, perkatakanlah firman, kasih tahu anak-anakmu. Yesus itu mengajar tidak perlu pakai classroom, tidak perlu pakai PPT. Maka saya hari ini khotbah tidak pakai PPT, saudara. Tidak perlu pakai tayangan, tidak perlu pakai klip, tidak perlu pakai medsos, tidak perlu. Pengajaran itu live, bahasa manusia, perumpamaan. Dan itu Tuhan pakai. Tuhan menyatakan kemuliaannya dan memperbaharui kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kita hari ini? Apakah kita pegang 3 prinsip utama tadi? Ataukah kita fokus kita kepada yang lain? Saya akan menutup saudara sekalian dengan beberapa kesaksian ketika saya melayani Tuhan, dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa itu sesungguhnya pengajaran yang kreatif. Saya berterima kasih kepada majelis jemaat dan musuci yang kasih tema ini, sehingga saya bisa merumuskan, mengulang kembali bagian itu dan menyimpulkan. Dan saya mau sharingkan pada Bapak Ibu. Saudara, kembali ketika kita ini sebagai anak Tuhan, seperti Kristus yang mengajar kreatif. Kristus mengajar 3,5 tahun dengan kehidupannya. Nah, saya mengalami itu.
Saudara, satu kali saya tanya sama anak saya, anak perempuan saya yang paling besar ya, dia dekat sama seorang cowok, anak cowok ya. Kemudian mereka itu nampaknya sudah mulai mau pacaran, saling kenalan. Kita juga dapat kesan baik lah sama anak cowok, apa namanya lihat oke juga sih. Tapi kemudian satu kali anak saya mengatakan gini, nggak jadi. Sedih, beberapa waktu sedih, lalu kemudian happy kembali, ceria kembali, nggak jadi. Saudara, kami nggak mau nanya kenapa nggak jadi. Sampai satu kali dia ngasih tahu sendiri kenapa nggak jadi. Ini anak-anak cewek-cewek dengerin ya. Dia bilang, saya nggak jadi karena saya perhatiin beberapa kali calon teman dekat, calon pacar saya ini, dia bukan orang susah hidupnya. Tapi ketika dia mau berbagi, memberi, susah sekali. Dia bukan orang susah, tapi ketika mau berbagi, kok rasanya susah gitu. Nanti bagaimana? Jadi setiap kali memberi sesuatu, mau memberi sesuatu, men-share sesuatu, itu ada perasaan susah gitu loh. Kayaknya berat gitu loh. Kayaknya ngitung sekali gitu loh. Berapa kali misalnya ke mall, jalan, beli makanan, makan sama-sama, beli sesuatu jajanan gitu ya. Kayaknya membayar itu susah gitu loh saudara. Mau ngebeliin tuh kayaknya susah gitu loh. Kayaknya ngitung gitu. Beliin sih beliin gitu. Tapi untuk mengeluarkannya susah gitu loh saudara. Mau ngebeliinnya juga susah gitu loh. Dihitung sekali. Anggota keluarga kamu berapa? 1, 2, 3. Itu persis. Itu terus menerus begitu. Akhirnya anak saya menyimpulkan dan mengatakan nggak jadi. Saya ambil omelin anak saya, mengatakan jadi anak jangan matre. Ambil saya. Tapi kemudian anak saya mengatakan satu kalimat. Saya melihat calon pacar saya itu nggak kayak papa. Papa uangnya nggak banyak, uangnya susah. Ya, pendeta kan mana ada uangnya banyak-banyak saudara, kecuali pendeta denominasi tertentu begitu kan. Tapi kalau mengeluarkan nggak susah, mau berbagi, happy, ceria, nggak hitung-hitungan, beli melimpah-limpah terus, gitu loh. Berbagi seperti itu. Saya cuma melihat kok ada something wrong ya sama satu pria di depan saya ini. Karena saya melihat satu pria yang lain nggak seperti itu. Lihat saudara, saya kaget sekali ini loh. Oh, berarti proses belajar mengajar ini berjalan tanpa sadar semenjak kecil. Dan itulah yang Ulangan pasal 67 katakan, bila engkau berjalan, duduk, diam, berguling-guling, berbaring, ya, perkatakan firman. Saudara bisa katakan firman sambil guling-guling tidur nggak kira-kira? Waktu berbaring kasih tahu firman, waktu tidur kasih tahu, jalan kasih tahu, semua kasih tahu. Kan lucu. Maksudnya adalah apa? Hidupmu sendiri itu adalah pengajaran. Dan itu yang Yesus lakukan 3,5 tahun ketika memuridkan, tidak pakai classroom. Di mana saja Yesus pakai kesempatan, pakai bahasa manusia, mengajak orang berfokus kepada Allah Sang Pencipta dan rendah hati untuk dibentuk Tuhan. Memang nggak selalu hasilnya jadi cepat. Tapi bukankah setelah kebangkitan Kristus itu
serombongan rasul-rasul yang dahsyat menjadi gereja Tuhan hari ini yang luar biasa. Saudara lihat dari situ, saudara. Saya bersyukur Tuhan dalam keterbatasan dan rutinitas hidup saya tanpa sadar sudah mencoba untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Dan minimal anak saya melihat tanpa saya harus cari. Oke, itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah untuk sesi ini adalah satu kali saudara saya diminta untuk melayani seorang bapak ya, yang sudah sakit-sakitan, tapi kemudian saya ingat beliau itu tidak mau percaya Tuhan, ngotot sekali, cukup keras. Tapi diizinkan istri dan keluarganya untuk baktian ke gereja. Jadi saya merasa orang ini keras sekali, orang ini tidak mau percaya Tuhan. Jadi saya itu kalau datang untuk menginjili, saya mau ngomong apa? Sudah puluhan tahun, ya, saya mau ngomong apa? Nah, saudara sekalian, saya enggak. Saya menunda-nunda untuk datang. Sampai akhirnya saya belajar, Tuhan, saya mau berfokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau dan Tuhan senang untuk saya melakukan itu, saya lakukan walaupun saya enggan. Lalu kemudian saya kayaknya nggak tahu mau ngomong apa. Saya mau belajar rendah hati Tuhan, isi saya dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang membimbinglah. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan. Dan saudara, akhirnya saya datang. Kemudian saya tanya sama dia, mau percaya Tuhan Yesus? Dia jawabnya itu antara ya dan tidak gitu, kayak malas-malasan gitu Bapak Ibu. Ya, dalam hati saya langsung berpikir, ya kan, pasti gini responnya. Gue nggak tahu kira-kira orang itu begini. Jadi untuk apa saya begitu loh? Ya, antara ya dan tidak itu jawabnya ya. Kemudian orangnya sudah sakit-sakitan, sudah keluar aja. Terus kemudian akhirnya dia bilang, mau. Oh kalau mau, mari kita percaya Yesus, kita nyanyi sebuah lagu, salibnya, dosaku diampuni. Semua yang hadir hari itu, keluarga yang sudah nyanyi salibnya, itu Bapak gak mau nyanyi, saudara. Saya tanya, sudah pernah dengar lagu ini? Bisa lagu ini sederhana? Ya saya tahu. Tapi dia gak mau nyanyi, saudara. Jadi saya ragu-ragu ini orang ini mau percaya nggak sebetulnya? Kok sama sekali tidak kooperatif ya, gitu loh. Akhirnya tiba-tiba saya kok gini, bisa berhenti sebentar. Kemudian saya bilang gini, Bapak sukanya lagu apa? Itu aja. Sukanya lagu apa? Sukanya ini lagu apa? Dia diam-diam senyum aja. Aku langsung bilang begini, lagu pop ya, suka lagu pop ya. Itu kan cek-cek sudah umur 70 lebih ya, suka lagu pop ya. Dia ketawa ya. Bisa lagu pop itu. Bapak Ibu kan gelodok kemana-mana, kemudian seorang dewa ada lagu-lagu pop yang zaman dulu itu ya. Nah, misalnya itu apa? 时光一逝永不回，往事只能回味。Wah, itu seluruh dunia orang Tionghoa tahu, Bapak Ibu, apalagi umurnya ini ya. Bisa lagu itu? Saya bilang, dia ketawa bisa. Kita nyanyi. Nah, saya nyanyi sama-sama. Wah, nyanyi itu saudaranya semakin semangat, semakin nyanyi semakin semangat, semakin semua itu semangat gitu. Aku pikir dalam hati, nyanyi salibnya enggak mau, nyanyi lagu pop semangat sekali gitu loh ya. Akhirnya selesai nyanyi saudara, saya bilang sama Bapak itu begini, Pak, jadi gimana? Sudah? Ya, saya sudah senang. Mau percaya Yesus? Mau? Mau dibaptis nanti? Mau? Mari kita nyanyi salibnya? Ya. Terus nyanyi salibnya, wah saudara, jadi saudara. Apa yang saya mau ngomong saudara?
pakai bahasa yang manusiawi, saudara. Poin 3. Ketika kita, saudara, sudah mau berpusat kepada Tuhan, memperluaskan Tuhan, kita rendah hati untuk dipimpin Tuhan, jangan ngeyel dan pakai kepintaran sendiri, ya, maka Tuhan akan mendidik kita memakai bahasa manusia. Konteks dia apa? Oh, rupanya dia itu dulu gak mau percaya Tuhan karena apa? Takut. Percaya Tuhan gak boleh nyanyi lagu pop lagi. Kalau dia percaya Tuhan, lagu pop gak boleh. Itu duniawi, itu berdosa. Jadi mendingan gak percaya Tuhan gitu. Iya, saudara, ya. Jadi bahasa dunia, bahasa manusia, ketika Tuhan hadir, akan menjadi jembatan membawa orang itu datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu hari ini apa yang Bapak Ibu alami, tapi proses belajar mengajar itu terus berjalan, Bapak Ibu. Biarlah teladan Kristus dan prinsip-prinsip yang Kristus pakai, serta kesaksian-kesaksian kita dengar tadi, membuat kita tidak pernah lemes, kita tetap semangat, maju terus, kita menyampaikan pengajaran seperti Kristus. Injil Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami dalam segala keterbatasan kami, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang mencipta, Allah yang bersedia hadir bersama kami karena Allah itu bermisi dan kami diutus untuk melakukan misi itu. Tuhan, kami mau taat dan kami mau rendah hati, bahkan kami mau menjadi orang-orang yang membumi. Terpujilah nama Tuhan. Pakailah kami sebagai alat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan GKI Philadelphia di dalam segala pergumulan kami dan kerinduan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan yang ada. Mungkin ada umatmu yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, sedang dirawat, secara ekonomi kami sulit, masa depan kami juga kami terus bertanya-tanya, ataupun ada yang relasi-relasinya tidak harmonis, bermasalah satu dengan yang lain, baik di rumah tangga ataupun di dalam tempat kerja kami. Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kami untuk menyelesaikannya. Tuhan, tolong berikan kami hikmat, kuasa, dan hidup kami adalah hidup yang melakukan ajaran Kristus, menghadirkan Allah dan kemuliaan-Mu, sehingga di dalam keadaan apapun juga kami terus bercahaya, kami terus memuliakan Tuhan, kami terus mendapatkan hikmat, kekuatan, sanggup menyelesaikan kesulitan demi kesulitan. Bahkan di tengah sakit penyakit pun kami tetap setia sampai pada akhirnya. Bahkan Tuhan, kami percaya dalam rencana-Mu, Kau akan menjamah dan membangkitkan, menyembuhkan anak-anak-Mu yang lemah dan sakit. Tuhan, kami serahkan majelis jemaat GKI Philadelphia, hamba-hamba-Mu, para penatua dan diaken. Berkati mereka, dimanapun juga mereka berada, dalam program kerja gereja. Ini ada satu program prosata yang dimana kami sedang rumuskan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis baru, pengurus baru. Setiap tahun mungkin ada pemilihan dan peneguhan. Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi kami dan mengutus kami untuk melayani. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Mereka dengan hikmat, dengan teladan, mereka mendidik dan hidup bersama bangsa ini. Kami rindu sekali memiliki pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Dan kami percaya ketika pemimpin-pemimpin kami mempunyai hati yang gentar, takut kepada Allah, cinta bangsa tanah air, memberikan keteladanan, maka bangsa ini akan kuat, bahkan dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Bapak. Kau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin.